Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas info saham tentang perusahaan PT Barito Renewables Energi Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu BRIN, yaitu perusahaan produsen listrik tenaga panas bumi termuka. Ini adalah perusahaan anaknya BLPT, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Barito Renewables Energi Tbk, selanjutnya disebut Barito Renewables atau perusahaan adalah perusahaan holding yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari grup Barito Pacific. Barito Renewables berfokus pada strategi jangka panjang untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan emisi yang lebih rendah dan mendukung target Indonesia untuk transisi menuju Net Zero Emission (NZE). Barito Renewables memulai operasional melalui salah satu entitas anak yaitu Start Energy Geothermal Group produsen listrik tenaga panas termuka. Saat ini grup perusahaan mengoperasikan 3 aset panas bumi yang berlokasi di Jawa Barat dengan total kapasitas terpasang sebesar 486 MW, mewakili sekitar 38% pangsa pasar di Indonesia. Untuk alamat emiten yaitu di Wisma Barito Pacific 2, lantai 23, Jalan Letnan Jenderal Sudirman, Palman, Komplek 60 LT 10 LW 05, CP Palmerah, Jakarta 11410 Indonesia. Untuk situs emiten ini, teman-teman, yaitu http://www.baritonnetworksbels.co.id. Nah, itu dia, teman-teman, untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya, teman-teman. Ini adalah panas bumi ya, teman-teman. Nah, ini tenaga listriknya itu. Oke. Nah, ini adalah tinjauan kapasitas neto panas bumi global GW-nya. Ini di Indonesia ya, teman-teman. Warna ini ya. Nah, ini Indonesia, ini Amerika Serikat, ini Afrika sangat sedikit, Filipina, dan juga ada Rusia, Turki, dan lain-lain, teman-teman itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 4,5 miliar lembar saham dari total saham yang dicatatkan yaitu 3,35%. Ini yang dicatatkan ini sangat sedikit banget nih, teman-teman, ke masyarakat. Nah, katanya sih nggak boleh sih, minimal tuh 10%. Nah, nanti ada lagi tambahan mungkin, teman-teman itu. Untuk harga penawaran rentang dari 670 sampai 780. Untuk dana diploy yaitu sekitar 3 triliun sampai 3,5 triliun. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 18 September sampai 25 September tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Oktober sampai 4 Oktober tahun 2023. Untuk pencatatan saham di tanggal 4 Oktober tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 6 Oktober tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu nih, BNI Sekuritas. Masuk ke papan utama untuk perusahaan ini, teman-teman, yaitu brand ini, itu dia. Oke, kita lanjut, yaitu rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham oleh perusahaan setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, seluruhnya akan digunakan oleh perusahaan untuk penyertaan modal kepada STAR melalui pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh STAR. Seluruh dana yang telah masuk sebagian setoran modal dari perusahaan tersebut akan digunakan oleh STAR untuk yang pertama, membayar sebagian utang fasilitas B kepada Bangkok Bank Public Company Limited, yaitu Bangkok Bank ya, sebanyak-banyaknya sebesar yaitu sekitar 180.588.321 dolar. Lalu yang kedua, memenuhi kewajiban pembayar kepada Start Energy Oil dan Gas PT Ltd yaitu SOG dan perusahaan sebagai pelaksanaan dari perjanjian penunjukan dan penggantian biaya yang telah ditandatangani oleh perusahaan Start dan SOG tertanggal 3 Juli tahun 2023. Perjanjian penunjukan dan penggantian biaya dan surat perusahaan tertanggal 25 Agustus tahun 2023. Perihal penunjukan Start sebagai pemegang saham ACHI yaitu surat perusahaan. Adapun rincian kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian penunjukan dan penggantian biaya dan surat perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pembayar kepada SOG sebanyak-banyaknya sebesar sekitar 66.500.000. Lalu yang B-nya, kewajiban kembalian uang muka kepada perusahaan sebesar yaitu 6 juta dolar. Dana yang diperoleh perusahaan dari pemenuhan kewajiban oleh STAR akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji, biaya jasa operasional, dan biaya sewa. Nilai pinjaman yang akan dilunasi dalam bentuk dolar ya, teman-teman, akan dihitung menggunakan kurs JISDOL pada tanggal pelunasan, itu dia. Nah, jadi itu dia untuk rencana penggunaan dana ini.
Oke, kita lanjut ke struktur pemegang saham. Ini adalah susunan pemodalan perusahaan sebelum dan setelah penawaran umum perdana saham ya teman-teman, dengan nilai nominal yaitu 150 setiap sahamnya. Nah, kalau kita lihat ada 4 yang pemegangnya, yaitu adalah BLPT, G, Jupiter Tiger, terus ada Prima Hilpon, dan juga ini ada nama tuh masyarakat. Nah, kalau kita lihat sih masyarakat ini sangat sedikit banget, yaitu 3,35%, dan yang lainnya lumayan besar. Dan juga BLPT ini itu lumayan besar sih, 64% yang megang itu. Jadi untuk jumlah sahamnya di Star Company lumayan besar sih, yaitu sekitar 134 miliar. Wow, lumayan besar sih ini teman-teman itu. Semoga saja nanti bisa naik ini teman-teman, dan bisa saja nanti naik terus seperti AMN kemarin itu. Kalau kita lihat berdasarkan daftar pemegang saham perusahaan tertanggal 23 Mei tahun 2023, yaitu sekitar 24,33%, yaitu mana ya, ini dia, yang dimiliki oleh G digadaikan kepada Bangkok Bank berdasarkan date of PG Opal Share nomor 80 tanggal 28 Maret tahun 2023 antara G dan Bangkok Bank yang dibuat di hadapan Malah Mukti SA LMM Notaris di Jakarta untuk kepentingan Spearhead Holding PT Ltd. Nah, jadi dia ini sahamnya ini digadai teman-teman itu kepada bank dia teman-teman. Nah, jadi dia ini kemungkinan sih ini juga di lock up ini. Oke, coba kita lihat dulu apakah ada di lock up. Nah, kalau kita lihat ya, ketentuan dan keterangan mengenai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan setelah penyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, ini dia. Nah, ini dia kalau kita aja sekitar ini teman-teman. Nah, BLPT dan G melalui emiten saham start kepada perusahaan lebih lanjut berdasarkan aktenya sebagai bagian dari pelaksana rencana pelaksanaan penawaran umum perdana saham perusahaan. Para pemegang saham perusahaan telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal perusahaan yaitu sekitar 1 juta per saham menjadi 150. Sesuai ketentuan POJK, BLPT dan G merupakan pemegang saham perusahaan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah penyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham menjadi efektif ini. Jadi BLPT dan G ini di lock up ya teman-teman. Nah, untuk Jupiter dan Prim ini sepertinya nggak ada sih ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat, pernyataan pemegang saham pengendali. Berdasarkan surat pernyataan di tanggal 9 Agustus tahun 2023, Bapak Pak Jogo Pangestu sebagai pemegang saham pengendali telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengalihkan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun ya teman-teman setelah penyataan penawaran umum perdana saham ini menjadi efektif. Nah, kalau kita lihat sih BLPT ini memegang dia tuh sebesar 66,67% dari seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Oke, kita lihat ya. Ini saya lihat di LTI ya teman, ternyata benar ya, ini dia lumayan besar sih teman, sekitar 71% untuk saham induknya di brand ini yaitu BLPT ini. Nah, ini Pak Jogo Pangestu ini itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada strukturnya teman, struktur pemegang saham juga ya teman, ini dia bentuknya, ada cuan ya teman. Nah, Pak Jogo Pangestu ini banyak sekali sih teman-teman memegang sahamnya itu. Nah, cuan kemarin itu sukses dia teman-teman, IPO-nya. Sekarang aja harganya nih kalau kita lihat ya teman, ini dia. Nah, sudah di harga 3.150. Harga paling tinggi teman-teman sejak IPO teman-teman. Bayangkan saja teman-teman. Sejak IPO saja kalau nggak salah sih harganya 200-an. Dan sudah ke 3.150. Sangat tinggi banget ini. Sudah naik berapa persenan ini teman-teman. Hampir ribuan persen ya. Dan juga TPA naik terus teman-teman untuk harganya. Nah, kita lihat ya, untuk HIC-nya saja di ATH-nya di 2.780. Apakah dia nanti mau mencetak ATH teman-teman? Nah, nanti kita lihat ya teman-teman ini. Dan juga BLPT HIC-nya saja di 1.520. Apakah nanti untuk saham induknya brand ini akan mencetak ATH yaitu BLPT ini? Kemungkinan bisa jadi teman-teman. Ya, karena harga untuk penawaran tadi itu untuk brand tadi ada 670 sampai 780. Kemungkinan besar kalau misalkan dia begel untuk brand ini, dia bisa mendekati harga induk BLPT nih. Nggak mungkin kan anaknya di atas induk teman-teman. Harusnya sih BLPT ini bisa naik tinggi. Itu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, itu dia teman-teman untuk penjelasannya. Nah, ini juga susunannya juga teman-teman. Nah, untuk Stego ini juga masyarakat di bawah 5%.
Terus juga kita lihat ini dia strukturnya teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk melihatnya ya. Mau pemegangnya siapa saja sih ini. Ini dia teman-teman. Oke. Kita lanjut ke pengurusan dan pengawasan teman-teman. Nah, ini menurut saya sih lumayan menarik sih teman-teman. Struktur pengurusan dan pengawasan tangki BLPT adalah sebagaimana dinyatakan dalam akte pernyataan keputusan. Nah, ada Dewan Komisarisnya ini dia teman-teman di tanggal 3 Juni tahun 2022 ya. Yaitu Pak Jogo Pangesteu, terus juga komisaris impedannya Salwati, terus juga impedannya juga Henki, dan komisarisnya ada Lim Chong. Untuk direksi utamanya yaitu Agus Salim Pangesteu. Ini anaknya nih teman-teman, anaknya Pak Jogo ini teman-teman. Dan juga ada Ludi, dan juga ada David, dan ada juga Diana. Oke, coba kita lihat teman-teman di pestusnya. Nah, ini adalah dewan yang teman-teman, dewan komisarisnya. Ini adalah anaknya dari si Pak Jogo tadi teman-teman. Nah, ini dia Agus Salim Pangestus. Nah, dia ini komisaris dari ini nanti teman-teman. Nah, dari Barito ini nanti ya itu. Dan juga eksekutif juga teman-teman. Banyak sekali sih dia megang-megang ini. Ini adalah orang-orang yang paling bagus nih teman-teman. Paling banyak juga nih. Nah, kalau saya lihat juga ada Tan Suan ini juga komisaris. Elwin juga ada. Elwin juga ada di Cuan dan juga di ini teman-teman, di BLPT itu. Nah, ini juga kita lihat sih, nah di Barito teman-teman, dan juga ada di PT Chandra. Banyak sih dia megang ini komisarisnya, PT Kakatau teman-teman, dan juga PT Chandra. Nah, lihat sendiri ini ada direktur utama PT Chandra. Nah, ini di Cuan teman-temannya. Nah, untuk saat ini banyak sekali dia megang ini teman-teman, karena ini orang-orang yang hebat semua nih teman-teman. Dan juga kalau kita lihat ada David juga, Kosasi, ada Tan, dan lainnya teman-teman. Nah, ini adalah orang-orang yang hebat semua nih teman-teman, pemegang saham brand ini itu. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini saya sudah jelaskannya untuk pengurusan pengawasannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke laporan keuangannya. Nah, ini kita lihat ya dalam ribuan dolar ya teman-teman. Kita lihat untuk asetnya. Aset lancar dulu ya di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami penurunan. Lalu di tahun 2023 mengalami peningkatan lagi untuk di kuartal pertama ini itu. Lalu kita lihat untuk aset tidak lancar, nyata dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 nyata mengalami penurunan. Nah, di tahun 2023 agak sedikit menurun juga itu. Lalu kita lihat untuk jumlah asetnya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatannya, dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 dia menurun teman-teman. Lalu di tahun 2023 dia balik lagi naik deh teman-teman untuk jumlah asetnya ini itu. Oke, kita masuk ke liabilitasnya untuk utangnya. Kita lihat dulu untuk liabilitas jangka pendeknya. Kalau kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan untuk liabilitas jangka pendek ini. Lalu di tahun 2022 nyata mengalami penurunan untuk jangka pendek ini utangnya. Di tahun 2023 nyata mengalami peningkatan lagi untuk utangnya ini itu. Oke, kita lanjut ke liabilitas jangka panjangnya. Kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan untuk utangnya nih. Lalu di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan lagi. Lalu untuk di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan, itu dia. Lalu kita lihat sih untuk jumlah liabilitas atau seluruh utangnya nih. Di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Apalagi di tahun 2023 nyata meningkat lagi utangnya nih itu. Untuk jumlah ekuitas kita lihat ya. Di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 dia menurun sangat drastis teman-teman, sekitar 100%an ya menurunnya ekuitas ini itu. Tapi di tahun 2023 agak sedikit meningkat lagi untuk ekuitasnya ini, itu dia. Nah, itu dia teman-teman untuk laporan keuangan ini. Ini dalam bentuk ribuan USD ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke laporan laba ruginya. Ini dalam bentuk ribuan USD juga. Untuk pendapatannya kita lihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Lalu kita lihat di tahun 2022 untuk kuartal pertama, dan di tahun 2023 di kuartal pertama nyata mengalami peningkatan juga ya teman-teman. Nah, ada juga beban depresi dan juga kompensasi dan tunjangan karyawan, ada juga beban konsultan dan teknisi. Nyata kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ya teman-teman. Nah, kita lihat ya. Dan juga ada tunjangan produksi kepada PT Pertima Getama Energi. Nyata kalau kita sih di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, tahun 2022 mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat sih tahun 2022 untuk kuartal pertama dan di kuartal pertama di tahun 2023 nyata mengalami peningkatan juga.
Nah, ini juga ada beban keuangannya teman-teman. Tapi beban keuangannya nih agak sedikit menurun sih. Tahun 2020 nih lumayan besar. Tahun 2021 menurun, tahun 2022 menurun. Nah, kalau kita lihat sih di kuartal pertama di tahun 2022 dan 2003 nyata mengalami peningkatan di tahun 2023-nya dibanding tahun 2022 itu. Oke, kita langsung saja teman-teman kita lihat nama itu laba periode tahun berjalannya atau laba bersih ya teman-teman ya. Di tahun 2020 kalau kita lihat ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan. Lalu di tahun 2022 mengalami peningkatan juga. Nah, lalu kita masuk ke kuartal pertama tahun 2022 dan 2023 ya. Ternyata kalau kita lihat sih agak sedikit menurun di tahun 2023 nih untuk kuartal pertamanya dibanding tahun 2022 kemarin. Nah, mungkin ini karena ada beban pajak penghasilan ini teman, lumayan besar ini, itu dia. Nah, itu dia teman-teman untuk laba rugi nih. Ternyata kalau kita lihat sih untuk laba bersih ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu lumayan sih teman-teman menurut saya. Ya, kalau kita lihat untuk utangnya tadi lumayan besar juga sih teman-teman, kalau kita lihat ini dalam ribuan dolar. Nah, belum kita hitung teman-teman. Nanti kita hitung dalam US dollarnya untuk harga rupiah saat ini itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke rasio keuangannya teman-teman. Ini pendapatannya teman-temannya dan persennya. Nyata dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Dan di kuartal pertama di tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan untuk pendapatannya. Beban juga sama teman-teman, tapi 2021 mengalami penurunan. Tahun 2022 naik ya teman-teman 2%, tahun 2022 ke tahun 2023 untuk kuartal pertama meningkat sangat drastis untuk bebannya. Oke, kita langsung saja kita lihat untuk laba bersihnya ini. Tahun 2020 ternyata menurun ya teman-teman, tapi di tahun 2021 mengalami sangat drastis untuk kenaikannya. Tahun 2022 naik di atas tahun 8,6%. Lalu kita lihat untuk di kuartal pertama dibanding 2023 ya, nyata dia ini menurun teman-teman, menurunnya ini 11%-an hampir itu. Oke, kita lihat untuk asetnya. Kalau kita lihat untuk asetnya ini dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 menurun ya teman-teman karena ekuitasnya tadi. Lalu di tahun 2022 kuartal pertama ke 2023 nyata mengalami peningkatan. Untuk utangnya nih kalau kita lihat sih tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 meningkat lagi utangnya nih. Nah, kalau kita lihat sih tahun 2022 sampai 2023 nih nyata meningkat juga untuk utangnya nih itu. Untuk ekuitasnya kita lihat menurunnya 3,65, tapi di tahun 2021 meningkat lagi. Tapi di tahun 2022 menurunnya itu sangat drastis, sekitar 55%. Kalau kita lihat di kuartal pertama di 2022 dan 2023 nyata mengalami peningkatan di tahun 2023 ini untuk ekuitasnya itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat untuk analisa laporan arus kasnya ini teman-teman. Untuk kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatannya. Tahun 2023 juga meningkat dibanding tahun 2022 di kuartal pertama. Untuk kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, ini dia nyata mengalami peningkatan juga ya teman-teman itu. Tapi di tahun 2023 kuartal pertama menurun ya investasinya. Oke, kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kasnya kalau kita lihat sih tahun 2021 menurun, tahun 2022 nyata minus dia. Kalau kita lihat di kuartal pertama di tahun 2022 dan 2023 nyata mengalami peningkatan di tahun 2023 itu. Oke, kita langsung ke kas dan setara kas pada awal periode tahun berjalan. Nah, ini awal kasnya teman-teman ya. Kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan, lalu di tahun 2022 meningkatnya sangat drastis. Lalu kalau kita lihat untuk kuartal pertama di tahun 2022 ke tahun 2023 ternyata menurun untuk kasnya itu. Oke, kalau kita lihat untuk periode akhir tahun ya teman-teman, di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 sangat menurun drastis dia. Lalu di tahun 2022 di kuartal pertama, untuk di tahun 2023 di kuartal pertama juga nyata kalau kita sih menurun juga di kuartal pertama di tahun 2023 nih untuk kas periode tahun berjalannya nih yang akhir ya teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun sih mengalami peningkatan itu teman-teman untuk arus kasnya nih itu. Oke, kita masuk ke policy blend ini teman-teman. Ini untuk kurs 15.362. Nah, ini untuk hal ini ya teman-teman pada saat video saya ini dibuat itu. Untuk di tahun 2022 ya, untuk harganya di 670 dan 780. Untuk PWP-nya yaitu 13,46 kali untuk di 670, untuk 780 yaitu 15,67 kali. Untuk PEL-nya yaitu 33,94 kali
untuk di harga 670, untuk harga di 780 yaitu 39,51 kali. Untuk BP-nya sama tentang harganya 49,77, untuk DEL-nya sama tentang harganya 680,16%, untuk E juga sama tentang harganya 39,67%, untuk EPS juga sama tentang harganya 19,74. Untuk jumlah sahamnya di setelah kepenuhan tadi adalah 134 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 6,6 triliun. Untuk laba bersihnya yaitu 2,6 triliun. Untuk total hutangnya yaitu 45 triliun. Untuk market cap di 670 yaitu 89 triliun. Untuk market cap di 780 yaitu 104 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy blend di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat sih policy ini sangat mahal banget ya teman-teman. Kalau kita lihat. Ya, kenapa? Ya, karena ekuitasnya ini sangat kecil teman-teman. Dibanding total hutang ini sangat besar banget nih teman-teman. Apalagi kalau kita lihat DEL-nya ini 680%. Ini sangat bahaya sih teman-teman. Tapi dia ini masih jangka panjang tadi teman-temannya untuk total hutangnya tadi. Itu kalau kita lihat. Kalau jangka pendek tadi sangat sedikit sih. Nah, tapi untuk laba bersih ini lumayan juga sih teman-teman kalau kita lihat ya. Dia bisa mencetak yaitu 2,6 triliun. Untuk kurs 15.362 ini teman-teman itu. Nah, kalau bisa sih kalau dia nanti naikkan ekuitasnya biar nama tuh policy ini sangat murah teman. Ya, karena kalau policy-nya mahal ini ya karena ekuitasnya ini sangat kecil teman dibanding total hutangnya nih, itu dia. Oke, coba kita lihat untuk policy di tahun 2023 kuartal pertama. Oke. Untuk PBP-nya yaitu 15,35 kali tentang harga di 670 dan di 780 yaitu 14,37 kali. Untuk PEL-nya yaitu 147,65 kali tentang harga 670. Untuk di 780 yaitu tentang harganya yaitu 171,89 kali. Untuk BP-nya sama tentang harganya 54,26. Untuk DEL-nya sama tentang harganya 632,31%. Untuk E-nya juga sama tentang harganya 8,36%. Untuk EPS-nya yaitu 4,54%. Untuk jumlah sahamnya di stok company tadi adalah 134 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 7,2 triliun. Untuk laba bersih di kuartal pertama tadi adalah 609 miliar. Untuk total hutangnya adalah 46 triliun. Untuk market cap di 670 adalah 89 triliun. Untuk market cap di harga 780 adalah 104 triliun. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2023 kuartal pertama ini. Kalau kita lihat bandingkan tahun 2022, ternyata di tahun 2023 nih agak sedikit lumayan teman-teman dibanding di tahun 2022 nih. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke simpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham BAN dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi penjualan dan pendapatan usaha tadi ya teman-teman, seperti yang kita lihat tadi. Lalu yang kedua, tujuan penggunaan dana kurang menarik untuk bayar hutang, tapi rata-rata IPO Jumbo banyak digunakan sebagai bayar hutang teman-teman. Ya, seperti yang terakhir kemarin itu Sinima untuk bayar hutang juga teman-teman kan. Yang ketiga, untuk analisa dari IPO saham BAN ini adalah nih, secara histori saham yang dikawal nih lumayan menarik sehingga ditutup arah dan zona hijau untuk saham Jumbo teman-teman. Ya, kita lihat dulu ya. Ini dia teman-teman. Nah, ILALA bisa 1 kali arah, ZLX 3 kali arah. Untuk ARCI 0,66%, ya sempat juga hijau lumayan sih teman-teman naiknya. GoTo sempat juga mau arah dia. Ini hampir sama seperti GoTo ya teman-teman. Dia 3%-an ya teman-teman BAN ini. Apakah nanti bisa arah atau tidak ya? Kalau arah sih lumayan bonus itu teman-teman. Tapi bisa naik 20% aja lumayan itu teman-teman. Ini aja GoTo ditutup 13%. Untuk TLDN 6% ya teman-teman. Ini juga 4%. ASIO 1 kali arah, MOLA 2 kali arah. Untuk beli kuning, AMN sempat juga 10%. Ya, jadi ditutup di zona 3%. ELA sempat 20% mau arah juga teman-teman, tapi dia turun sampai ditutup 3%. Jadi menurut saya sih teman-teman, untuk BNI Sekuritas ini lumayan menarik, apalagi dia single teman-teman. Nah, kalau single pastinya ini tambah menarik lagi teman-teman. Ya, kalau misalkan dia ada collab, mungkin agak kurang menarik sih. Kalau bisa sih kalau mau collab tambah CC, AZ atau LG dan lain-lain teman-teman. Menurut saya yang bagus. Ya, jangan yang nambah tuh seperti AHA atau IU, itu kurang menarik pasti ya teman-teman ya. Itu dia. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat tadi ya, secara policy untuk saham BAN ini tergolong mahal dan hutangnya cukup besar ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi ya, hutangnya tadi cukup besar banget teman-teman. Apalagi tujuan penggunaan dana tadi untuk dibayar hutang teman-teman itu.
Ya, meskipun tergolong besar sih itu tadi untuk jangka panjang ya teman-teman, utangnya tadi. Kalau untuk jangka pendek tadi sangat kecil. Yang kelima, kita lihat histori saham miliknya Pak Joko Pangestu. Terakhir IPO adalah saham cuan, tidak gagal, dan rata-rata sahamnya naik semua teman-teman. Apalagi saham BLPT ini mau cetak ATH, induknya dari brand ini teman-teman. Ya seperti saya lihatkan tadi teman-temannya, ternyata untuk saham TPA, BLPT, cuan semuanya naik semua teman-teman. Apalagi nanti brand ini, apakah brand ini nanti akan AA atau dia nanti naiknya perlahan-lahan seperti Pego atau AMN ini teman-teman. Ya kalau naik perlahan lumayan teman-teman, perlahan-lahan pasti naik dia teman-teman. Itu yang keenam, saham brand ini cukup menarik untuk investasi jangka panjang teman-teman, seperti Pego dan AMN ini, karena produksi listrik tenaga panas bumi termuka ini teman-teman. Itu yang ketujuh, IPO saham brand akan listing bersama dengan IPO saham lain untuk di bulan Oktober ini seperti STLK, IOTF, dan Koci. Kalau jadwal tidak ada berubah itu. Jadi teman-teman silakan untuk membagi dananya. Dan perlu diingat juga ya teman-teman, untuk saham brand ini adalah IPO jumbo teman-teman. Kemungkinan jatah nanti lumayan besar sih teman-teman itu. Seperti Sinima kemarin. Ya kalau jatah besar kan kalau naiknya lumayan juga teman-teman. Seperti AMN kemarin tuh 8% lumayan juga, naik 10% atau naik 5% aja lumayan itu. Ya kalau bisa sih brand ini naiknya sangat tinggi teman-teman, itu aja sih. Ya kalau bisa sih susul cuan atau BLPT ini induknya itu. Kemungkinan juga induknya pasti lebih tinggi lagi dibanding brand ini. Ya harganya kan dari 670 sampai 780. Nah itu lumayan menarik sih teman-teman. Bisa saja nanti dibawa ke 1000 dulu teman-teman. Itu semoga nanti pada saat listing dia naiknya hijau pekat dan bisa naik terus teman-teman. Apalagi untuk jangka panjang ini. Dan semoga saja nanti untuk bagi dividen ya teman-teman. Nah, kalau saya lihat sih belum ada bagi dividen dia nih. Saya baca-baca prospektusnya belum ada. Mungkin katanya pada saat untuk rapat umum pemegang saham nanti mau bagi dividen. Ya, itu kan keputusan untuk pemegang sahamnya nanti. Itu dia. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan ikut untuk brand ini? Kalau menurut saya sih lumayan menarik sih teman-teman. Meskipun policy mahal, tapi oleh ada orang nomor 4 terkaya di Indonesia ini, yaitu Pak Joko Pangestu ini, lihat saham cuan bisa naik terus teman-teman, bisa naik 2000% pada saat IPO, dan juga saham BLPT dan TPA bisa naik terus teman-teman. Ini jadi menurut saya jadi lebih menarik banget nih teman-teman untuk brand ini. Apalagi ini dia nih produsen listrik tenaga panas bumi termuka ini teman-teman. Itu, dan juga beritanya sudah tersebar semua teman-teman. Ya semoga saja brand ini dikasih cuan banyak kita teman-teman. Itu aja. Ya, kita bisa memanfaatkan saja untuk momentum jangka pendek ini teman-teman, untuk mendulang cuan. Ya semoga saja nanti kita bisa dikasih cuan semua teman-teman di saham brand ini. Ya menurut saya sih untuk jangka panjang cocok ini teman-teman. Kemungkinan besar sih saya nanti akan hold teman-teman pada saat beli brand ini nanti teman-teman. Saya mau lihat dulu sampai ke depannya apakah dia nanti seperti AMN atau tidak teman-teman. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saham brand ini. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.